Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini jadwal hari ini kita trading di toko kripto ya guys. Tapi sorry banget nih, hari ini seperti kita harus benar-benar pindah dari biasanya kita trading di BitDR atau dengan duit rupiah ya. Pindah ke USDT nih. Alasannya kenapa bang? Dari kemarin sih gue ngecek koinnya ya. Gue baru juga nih sih. Emang kan gue kalau trading tuh seminggu sekali di aplikasi ini. Aplikasi ini itu gara-gara requestan kalian juga kan. Jadi nggak bisa gue tiap hari di aplikasi ini. Jadi biar adil lah ya. Bisa di Indodax, toko kripto, pintu, peluang, dan lain-lain. Di Binance juga. Nah di sini kenapa gue milih mau gue tukar di USDT daripada di BDR? Sebenarnya emang enakan di BDR ya. Karena emang kan kita kan lebih ke rupiah ya guys. Nilai aset kita tuh rupiah. Cuman di toko kripto ini ternyata gue juga baru nge ya. Koin kripto yang di BDR ini yang pakai uang rupiah dengan modalnya ini tuh nggak lengkap. Kalian bisa hitung pakai jari sendiri lihat tuh. Gue juga baru nge apakah fitur guanya doang yang kurang scroll atau tinggal cari di sini. Dan ketika gue cari juga nggak ada ya kan. Contohnya koin di sini tuh nggak ada di BDR ya, nggak ada kayak PancakeSwap, nggak ada di sini PancakeSwap, nggak lengkap banget kan berarti. Nah jadi kita agak sulit buat milih market. Jadi gini ya, kalau trading harian itu semakin banyak koin kripto di suatu platform, itu berarti untuk memilih market yang bagus itu banyak pilihan. Dan akhirnya kita juga ibaratnya tuh semakin banyak pilihan, semakin peluang untuk kita trading di market yang bagus. Nah kalau di sini kan dikit ya. Dan gue dari kemarin juga sulit juga nih buat nyari-nyari market yang bagus karena cuma beberapa. Nah di USDT ini banyak nih. Lebih lengkap ya, kita klik USDT aja deh. Tuh. Untuk modalnya sih sama aja ya guys, 20.000 kalau dirupiahin berarti kalau kalian trading USDT sekitar 1 USDT-nya sekarang 15.000. Berarti misalnya 2 USDT ya, sekitar 30.000 juga bisa. Tapi emang gue rencananya kemarin-kemarin kita banyak kenal ya dengan modal duit di bawah 50.000 itu fee-nya itu menurut gue nggak masuk akal ya. Bukan nggak masuk akal sih, gue juga nggak tahu ya kenapa fee-nya sampai segitu. Kemarin kita sempat trading di modal 20.000 sampai 21, kita udah profit pun tetap pas kita jual malah berkurang lebih ribuan itu. Jadi kali ini gue coba akan trading dengan modal 50.000 ya. Tapi dengan menggunakan uang atau dalam bentuk USDT. Karena kalau di BDR ini kita akan sulit gitu cari market yang bagus, koinnya nggak lengkap. Jadi ya udahlah di BDR di USDT. Nah di USDT ini kan banyak banget pilihannya tuh, lihat tuh, banyak banget. Gue juga baru ingat ya gara-gara kebanyakan bikin video di aplikasi lain, jadi mungkin baru sekarang ya pas mau buka aplikasi tuh banyak. Dan di sini gue yakin banyak juga market yang bagus, jadi kita tuker. Nah di sini juga sekalian kita belajar kalian gimana sih caranya nuker BDR ke USDT. Seperti biasa sih ya sebenarnya mah, ibaratnya kayak kalian jual aja. Ntar dulu kita beli dulu ya USDT-nya. Di sini kita ada 2.600.000, jadi gue pengen beli USDT-nya itu sekitar 500.000 aja ya guys. Oke. Pakai BUSD, USDT karena harga USDT-nya itu sekarang 15.800, gila sih. Jadi dengan modal order pasar 500.000 aja ya. Berarti 500.000 kita mau trading gocap dapatnya berapa ya? Kalau 3 USDT aja 15.000 aja 30, 45 bisa lah ya 3 USDT. Nanti kita beli lagi deh ya. Taruhlah 600 ya, 600 aja deh. 600 selesai, kita beli dulu. Oke. Kita lihat nih berapa USDT yang kita punya. Mana nih? Nah, kita dapat 37 USDT nih buat kita modal trading di
toko kripto yang dalam bentuk USDT di sini. Jadi nanti kita banyak pilihan nih. Ya rencananya sih emang gue mau trading minimal 50.000 dulu deh. Kalau biasanya gue di toko kripto kan trading tuh ratusan ribu ya, dari 200 sampai sejuta ya. Dan untungnya sih lumayan nih, kemarin gue share GoPay lah. Cuman di sini sih niatnya mau ngajarin kalian tuh dari modal kecil. Cuman di sini kita terkendala biaya fee-nya ya guys. Dan emang benar-benar nggak bisa. Jadi kita taikin lagi modalnya dimulai dari 50.000 ya. Jadi kalian kalau kalian emang agak berat dengan modal segitu ya, kalian ke playlist gue aja. Banyak kok trading di Indodax juga bisa dengan modal kecil. Gue juga udah kasih tau ke kalian di situ. Ada pintu, aplikasi pintu, peluang gue ajarin. Sebenarnya ilmunya sama aja. Cuman di sini gue tetap bikinin requestan kalian biar kalian tuh yang suka di aplikasi ini tetap bisa main. Oke. Di sini kita udah beli sekitar berapa nih? 37 USDT nih. 3 mudah-mudahan bisa ya. Di sini kita profitnya juga mudah-mudahan dengan modal 50.000 bisa lah ya. Untung ratusan juta. Bisa kalau dikit-dikit ngumpulin. Oke. Di sini kita BDR nih. Kalau kita USD juga dapat sih banyak tuh. Cuman kenapa sih gue pilih USDT daripada yang lain? Untungnya ini nggak ada kayak Binance ya atau Bitcoin, karena USDT ini uang kayak uang rupiah ya. Ibaratnya tuh masih stabil. USDT itu lebih mengikuti uang dolar di dunia ya. Jadi kalau uang dolar $1 itu sebesar 15 ribuan, ya dia USDT bakal ngikutin. Dan menurut gua dari pengamatan gue tuh USDT tuh jarang banget anjlok parah. Mungkin anjlok beberapa rupiah doang sih, naiknya malah lebih. Itulah yang membuat kita tuh lebih baik trading dalam bentuk pilihannya cuma ada 2. Kalau kalian mau di USD nggak apa-apa, USDT boleh, USDC boleh ya, dan BDR. Tapi kalau dalam bentuk uang Bitcoin, Binance, ETH itu mending jangan ya kalau untuk modal trading, karena kalian tuh nanti rugi. Nah kalau kalian mau investasi jangka panjang ya oke, nggak apa-apa dari situ. Cuman kalau untuk trading jangan. Mungkin video kali ini gue belum bisa bikinin trading di toko kripto dengan modal 50.000. Minggu depan ya, setiap hari Sabtu sih biasa gue bikin. Kalau ditanya kenapa bang nggak bisa tiap hari, udah ada jadwalnya masing-masing ya. Ada aplikasi, kan gue sekarang trading banyak banget. Ada aplikasi pintu, peluang, Indodax, sama toko kripto, Binance. 5, bayangin 5 aplikasi yang harus gue tradingkan ya. Jadi dan itu pun jujur aja ya guys, jadi nggak selamanya market itu bagus tiap harinya. Jadi kalau kalian salah trading, ya kalau trading harian sih dapat lah ya beberapa jam yang bagus. Ibaratnya itu disebutnya teknik scalping kalau kita anak trader nyebutnya. Jadi teknik scalping itu ibaratnya dalam beberapa jam, 4 jam sekali, 6 jam sekali, atau 8 jam sekali itu ada. Meskipun marketnya lagi turun, downtrend itu biasanya nih kayak gini nih ya, contohnya nih 4 jam nih. Biasanya nih ada kenaikan, ini kan 4 jam nih. Dalam 4 jam nih turun, pasti dia ada naik. Jadi ini teknik scalping itu memanfaatkan sebuah candle atau informasi candle saat dia melakukan kenaikan. Kenaikan yang sebentar lalu ke bawah lagi melanjutkan penurunan yang dari sebelumnya. Itu namanya teknik scalping. Kalau 1 jam bisa juga sih 1 jam tuh. Ini kan turun. Nah, ini kita open posisi sini naik. Nah, turun lagi di sini kita jual karena dia mau turun. Nah, nanti nunggu dulu turun, baru di sini udah sama-sama saling bertemu supportnya. Open posisi lagi, naik lagi, resisten di sini kita jual lagi gitu. Itu namanya teknik scalping ya, guys. Dan itu juga nggak asal-asal beli. Jadi harus baca informasi candle dan pendukung lainnya juga. Pokoknya banyak banget yang harus kalian pelajari. Jadi jangan patah semangat karena ilmunya itu buat jangka panjang. Kalau kalian pensiun kerja kan lumayan bisa trading, ada modal. Tapi ingat jangan serakah. Dan kalau bisa jangan tinggalin kerjaan utama kalian, oke? Mungkin kita lanjut di minggu depan dengan trading 50.000 dan dimulai dari menggunakan USDT ya guys, nggak lagi rupiah karena rupiah tuh sangat sulit. Koin dikit, jadi kita pakai USDT aja, oke? Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian tinggal
tanya aja di kolom komentar video ini, atau bisa juga DM IG gue, ada di link deskripsi, klik aja deh. Nanti DM kita tanya, saling diskusi aja, oke? Dan terima kasih ya udah nonton, sampai jumpa di minggu depan next video.